Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini, saya ingin men-sharingkan sebuah cerita dengan judul Berjalan dengan Hati yang Terfokus. Baiklah, saya akan memulainya. Hidup ini cukup sulit, dan dia menjadi lebih sulit lagi kalau kita menuju arah yang salah. Salah satu kemampuan Yesus yang mengagumkan ialah bahwa ia selalu tetap menuju sasaran. Tidak pernah kita melihat dia berjalan di sisi yang salah dari fairway. Ia tidak punya uang, tidak punya komputer, tidak ada kapal terbang jet, tidak ada pembantu administrasi atau staf. Namun, Yesus melakukan apa yang banyak di antara kita gagal melakukannya. Hidupnya selalu pada jalan yang sudah ditetapkan. Ketika Yesus memandang ke masa depannya, ia dapat melihat banyak sasaran. Banyak sekali bendera-bendera berkibar di tiup angin, dan masing-masing dapat diikutinya. Ia dapat mengakibatkan revolusi politik. Ia dapat menjadi pemimpin nasional. Ia dapat saja cukup puas menjadi guru dan mendidik orang berpikir, atau menjadi dokter dan menyembuhkan tubuh orang. Tetapi pada akhirnya ia memilih untuk menjadi juru selamat dan menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Siapa saja yang pernah berada dekat Yesus untuk beberapa waktu mendengarnya dari mulutnya sendiri. Dari Lukas 19 ayat 10 mengatakan, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kemudian dalam Markus 10 ayat 45 mengatakan, Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hati Kristus tidak bisa ditawar-tawar lagi, terfokus sepenuhnya pada satu tugas. Pada hari ia meninggalkan bengkel kayu di Nazaret, ia mempunyai satu tujuan akhir, yaitu kayu salib di Kalvari. Hidupnya yang begitu terpusat sehingga kata-kata akhirnya adalah sudah selesai. Terdapat dalam Yohanes 19 ayat 30. Bagaimana Yesus dapat mengatakan sudah selesai? Mereka yang masih lapar masih harus diberi makan. Yang sakit masih harus disembuhkan. Yang tidak diajar harus diajarkan, dan yang tidak dikasihi diberi kasih. Bagaimana ia mengatakan ia sudah selesai? Sederhana saja. Ia sudah menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Penugasannya sudah terpenuhi. Sang pelukis sudah dapat menyingkirkan alat-alat lukisnya. Sang pemahat dapat meletakkan pahatnya. Sang penulis menyimpan penanya. Pekerjaan sudah dirampungkan. Tidakkah kita ingin mengatakan begitu juga? Tidakkah kita ingin menoleh ke belakang pada hidupmu dan mengetahui bahwa kita sudah menyelesaikan tugas panggilan? Dalam Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Rencana Tuhan ialah menyelamatkan anak-anaknya. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau kita berserah kepada rencana Tuhan, dan kita dapat mempercayai keinginan-keinginan kita, tugas kita terdapat ada persimpangan dari rencana Tuhan dan kesenangan kita. Apa yang senang kita lakukan? Apa yang membawa sukacita bagi kita? Dan apa pula yang memberi kita kepuasan? Ada yang memberi makan orang miskin, yang lain senang memimpin jemaat, atau yang lain gemar menyanyi, atau memegang tangan orang sakit. Kita masing-masing diciptakan untuk melayani Tuhan dengan cara yang unik. Dalam Mazmur 37 ayat 4 mengatakan, Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Seorang penjaga menara api yang bekerja pada pantai berbatu-batu menerima minyak sekali sebulan agar api di menara tetap menyala. Karena tidak terlalu jauh dari sebuah desa, ia sering kedatangan tamu. Suatu malam, seorang ibu membutuhkan minyak supaya keluarganya tetap hangat. Pada malam yang lain, seorang bapak membutuhkan minyak untuk lampunya. Yang lain membutuhkan minyak untuk menyemir roda. Semua permintaan kelihatan sah-sah saja. Jadi, si penjaga menara api mencoba memenuhi semua permintaan. Tetapi menjelang akhir bulan, ia kehabisan minyak dan menara api menjadi gelap. Ini menyebabkan beberapa kapal terdampar di dekat pantai itu. Orang itu ditegur oleh atasannya. Kamu diberi minyak untuk satu tujuan, kata mereka, yaitu untuk menjaga supaya menara api tetap menyala. Kita tidak dapat memenuhi setiap kebutuhan yang ada di dunia. Kita tidak dapat pula menyenangkan semua orang di dunia. Dan kita tidak dapat memenuhi setiap permintaan di dunia. Tetapi ada di antara kita yang mencoba. Dan pada akhirnya kita kehabisan bahan bakar. Jagalah supaya kita menilai kemampuan-kemampuan kita secara wajar dan tetap berpegang pada penilaian itu. Apakah kita cocok dengan rencana Tuhan? Apakah kerinduan-kerinduanku? Apakah kemampuan-kemampuanku? Apakah kita melayani Tuhan sekarang ini? Tanyakan pada diri kita keempat pertanyaan di atas, yang mungkin salah satunya membuat kita bisa bahagia. Tuhan mengizinkan kita mulai kembali pada saat manapun dalam hidup kita. Terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 2 mengatakan, Waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Rencana Tuhan membuat hidup kita kembali ke atas rel yang benar. Amin. Terima kasih.